Bagaimana kabarnya pada hari ini? Halo Kak Lasmi, apa kabar? Baik, Tuhan Kak Bunda. Oke, terima kasih. Adik-adik, sudah siap? Kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayan anak. Bagaimana adik-adik, sudah mandi bersih? Sudah harum? Sudah wangi? Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik, mari berdiri, kita akan bernyanyi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, makin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga aku setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, makin bertambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, mari kita tundukkan kepala kita, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami semua. Bapa yang ada di dalam surga, kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini. Berkatilah agar bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama-Mu Bapa kami berserah. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan membuka pembacaan Mazmur. Siapkan Alkitabnya adik-adik. Kita akan membuka Mazmur. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Kalau sini kita baca silih berganti ya. Saya baca ayat ganjil, kalau sini ayat genap. Ayo adik-adik, perhatikan Alkitabnya, kita mulai membaca. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Kita akan menyanyi sebelum firman. Lagunya adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama. Bertumbuh subur dan
Sudah disiapkan semua Alkitabnya? Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Yosua. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita membaca secara bersama-sama ya Kak Berda. Oke, Kak Lasmi. Siapkan Alkitabnya. Sudah dapat belum adik-adik ya? Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita mulai ya Kak ya. Oke. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jaraknya kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, setiap dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya
air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, yang menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab tadi adalah judul pelajarannya Sabda Bina Anak, memberi judul Aku Yakin Tuhan Besertaku. Kitab Yosua bercerita tentang bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Yosua dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel. Setelah Musa mati, Yosua lah yang dipilih Allah. Kenapa ya kok Yosua yang dipilih? Karena Yosua adalah yang setia dan takut kepada Allah. Nah, ini adik-adik, yang ini adalah Yosua yang dipilih Allah karena dia setia dan taat kepada Allah. Nah, adik-adik, Yosua ini dia dipilih, tapi dia banyak tantangannya loh adik-adik. Nah, tantangan yang pertama, dia harus membawa bangsa Israel keluar menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik pernah enggak ya melihat sungai terputus? Ya, tentu enggak pernah ya. Kakak juga enggak pernah melihat sungai terputus. Nah, di sini adik-adik, Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Tentu tidak bisa ya adik-adik kalau hanya kekuatan, tetapi harus ada kekuatan dari Tuhan. Karena Yosua sangat takut, sangat taat kepada Allah. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengar cerita bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Takut ya adik-adik ya. Nah, siapa di antara kita yang pernah melihat sungai terputus alirannya? Nah, tentu ya nggak ada ya yang pernah melihat. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kok bisa ya sungai yang besar bisa terputus? Nah, semua keajaiban itu bermula dari keyakinan Yosua yang mendengar informan dari pengintai. Mungkin adik-adik bisa membaca nanti di kitab Yosua 2 ayat 24. Karena itu Tuhan hadir memberikan firman-Nya kepada Yosua dengan cara yang harus dilakukan agar bisa menyeberangi sungai Yordan. Apa ya? Ada yang tahu nggak
adik-adik dengan cara apa? Ya, dengan cara ada 3 adik-adik. Pertama, mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Ini seperti ini adik-adik, tabut perjanjian yang dibawa para imam Lewi. Dan harus yang membawa ini harus imam Lewi. Nah, adik-adik yang kedua, ada yang tahu nggak adik-adik? Mereka harus menguduskan diri. Maksudnya menguduskan diri apa ya? Mereka harus setia dan menyucikan diri mereka. Yang ketiga, ada satu lagi adik-adik. Ada yang tahu kah yang ketiga? Nah, kita bisa membaca tadi dari Yosua 3 ayatnya yang ke-15. Yang ketiga, para imam Lewi yang mengangkat tabut perjanjian harus mengikuti arahan dari Yosua. Yaitu apa tadi adik-adik? Dari ayat 15 bisa kita membaca bersama-sama ya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi adik-adik, yang ketiga adalah para imam Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu harus mencelupkan kakinya ke dalam sungai. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah sungai itu menjadi kering. Ya adik-adik. Nah, kita bisa belajar bahwa sesungguhnya sebagai anak Tuhan atau kita sebagai anak pelayan, kita harus mengikuti, meyakini dasar keyakinan seperti Yosua yang takut, yang taat kepada Tuhan. Demikian cerita Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, yang menghayati. Haleluya. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Lasmi. Bagaimana ceritanya? Adik-adik, siapa yang mau seperti Yosua? Ayo angkat tangannya. Ya, kalau ingin seperti Yosua, berarti kita harus apa adik-adik? Kita harus jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin beribadah, selalu berdoa supaya menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa syafaat. Berdoa syafaat akan dipimpin oleh Kak Lasmi. Mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi sekarang ini ya Tuhan, terlebih bangsa dan negara kami yang menghadapi cobaan yaitu COVID-19 ya Tuhan. Biarlah COVID ini segera berlalu dari bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, perlindungan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, para pendeta, presbiter, kakak-kakak layan, dan juga adik-adik layan. Kiranya berikan kami kemampuan untuk menjadi berkat untuk orang-orang lain. Kami serahkan kehidupan kami ini ya Tuhan hanya kepada Bapa di sorga, Tuhan yang telah mengajar kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi lagu persembahan, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Apa yang disampaikan oleh Kak Lasmi tadi, kiranya bisa berkenan di hati kami dan kami bisa menjadi seorang pengikut Engkau yang setia seperti Yosua. Bantulah kami ya Bapa, agar kami bisa meneladani dari sikap Yosua. Pada kesempatan ini juga kami ya Bapa sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna di dalam gereja-Mu, dalam pelayanan dan persekutuan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan menyanyi lagu penutup. Satu lagu lagi ya adik-adik. Kita akan menyanyi lagu Tuhan Yesus Sungguh Sayang Padaku. Oke adik-adik, tetap berdiri ya. Kita bernyanyi bersama-sama pakai gerakan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga memberkati adik-adik sekalian, memberkati kakak-kakak layan, memberkati orang tua kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah beribadah. Saat ini kita akan mengakhirinya dan menutupinya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai.
saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik, terima kasih Terima kasih.